Selanjutnya pemirsa, ulasan seputar kisruh jalur zonasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam segmen Fact Check bersama Kevin Egan. Egan, silakan. Terima kasih pemirsa. Sudah sejak tahun 2017 aturan PBDB berdasarkan zonasi diberlakukan. Sebuah kebijakan yang diberlakukan 6 tahun lamanya dengan tujuan pemerataan kualitas sekolah ini kembali dipertanyakan. Sejumlah jurus culas digunakan demi memasukkan siswa ke sekolah favorit pilihannya. Nah, apa saja jurus-jurus itu dan mengapa seakan-akan ini terjadi adanya pembiaran? Kita akan simak data-data berikut ini dalam segmen Fact Check. Yang pertama, pemirsa, kejadian yang menimpa orang tua siswa viral di media sosial tidak terima setelah anggota keluarganya dinyatakan tidak diterima di salah satu SMA negeri di Tangerang Kota. Ia pun kemudian mengambil meteran dan mengukurnya dengan menyusuri jalan dengan membentangkan meteran tersebut. Anggota keluarganya tidak diterima masuk hanya karena jarak rumahnya yang berselisih puluhan meter dari aturan zonasi sekolah. Padahal berdasarkan pengukuran yang dilakukan sendiri oleh dirinya, seharusnya masih berada dalam ketentuan. Tidak berhenti di situ, ia pun mencari alamat dari siswa lain yang sudah dinyatakan diterima dan ditemukan fakta bahwa nama-nama siswa yang sudah diterima ini ternyata tidak dikenal oleh ketua RW dan tidak pernah tinggal di alamat yang tertera dalam dokumen pendaftaran atau bisa dikatakan fiktif. Nah, ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan data kependudukan. Kita akan informasi berikutnya pemirsa. Akibat kejadian ini muncul dugaan bahwa sebuah jurus culas sedang berlangsung demi mengakali aturan PBDB zonasi. Jurus culas tersebut sering disebut dengan titip kartu keluarga atau titip KK. Jadi demi mengakali aturan zonasi, siswa ini mendaftarkan dan memasukkan namanya pada KK yang berada dalam zonasi sekolah favorit. Dengan KK barunya ini, siswa ini memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan di sekolah pilihannya. Padahal rumahnya terletak jauh dari sekolah tersebut. Modusnya tidak hanya itu, ada yang lain seperti menggunakan KK palsu, menggunakan KK asli tapi kemudian kong-kali-kong dengan kepala keluarga lain, dan kemudian juga bisa menggunakan alamat yang fiktif. Dan tidak hanya itu, ada juga kasus jual beli kursi yang diduga dilakukan oleh oknum sekolah. Oknum sekolah menjanjikan akan memasukkan sang anak ke sekolahnya, tapi kemudian orang tuanya diminta untuk membayarkan sejumlah uang. Pemirsa, kejadian curang yang disebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya ini menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam PBDB zonasi. Banyaknya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi menunjukkan adanya pengawasan yang sangat lemah. Tidak ada pihak berwenang yang bisa melarang apabila ada siswa yang mengganti KK miliknya demi memenuhi persyaratan PBDB zonasi. Kelemahan yang kedua, pengukuran jarak antara sekolah dan rumah siswa ini tidak diatur dengan jelas. Ini sering menjadi konflik karena tidak ada aturan pasti apakah jarak dihitung dari bagian tengah sekolah atau dari pagar luar yang menjadi bagian ataupun lingkungan dari sekolah tersebut atau bahkan mungkin bagian sekolah yang lainnya. Dan kemudian terakhir adalah kelemahan korupsi. Adanya celah dalam pengaturan zonasi ini membuat PBDB layaknya ladang mencari uang bagi sebagian oknum. Pemirsa, sebenarnya PBDB zonasi ini memiliki tujuan yang sangat mulia ya. Kebijakan ini diyakini bisa mereformasi sekolah. Sistem zonasi membuat kualitas pendidikan di setiap sekolah yang selama ini dinyatakan berbeda bisa dibuat lebih merata. Dengan demikian, istilah kastanisasi atau favoritisme bisa menghilang. Kita sering mendengar ya, sekolah yang ini kastanya lebih tinggi dari sekolah yang lain, ataupun kemudian sekolah yang lain dinyatakan lebih favorit dari sekolah yang berada di sebelahnya. Nah, hal seperti ini yang inginnya dihilangkan begitu dengan sistem PBDB berdasarkan zonasi. Pemirsa, terjadinya fenomena titip KK yang selalu ramai terjadi jelang PBDB juga karena tidak ada aturan tegas yang mengatur sanksi dan hukumannya. Biasanya apabila ketahuan menggunakan titip KK, yang bersangkutan kemudian hanya dikeluarkan dari daftar PBDB. Dukcapil daerah mengatakan tidak bisa melarang apabila ada permohonan penggantian KK karena ini merupakan hak kependudukan dari setiap orang meskipun tujuan permohonannya untuk melanggar aturan PBDB. Jadi selama tidak ada aturan yang tegas, siswa bisa saja menggunakan modus titip KK ini sepanjang yang ia mau. Melihat kondisi pelanggaran ini, Kemendikbud kemudian melakukan rekomendasi sejumlah hal kepada pemerintah daerah. Yang pertama, perlu dilakukan proses validasi KK yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat dan merangkul inspektorat daerah untuk memperkuat pengawasan. Pemerintah daerah berperan sentral di sini karena Pemda yang memiliki kewenangan dalam menjalankan amanat PBDB online. Pemda juga yang menentukan berapa jarak dan jumlah sekolah yang bisa menerapkan sistem zonasi ini. Pemirsa, mimpi mendapatkan kualitas pendidikan yang merata tidak akan tercapai karena jurus culas mengakali PBDB masih marak. Selama tidak ada pengawasan yang ketat dan lemahnya sanksi, maka orang tua dan siswa bisa leluasa melanggar aturan demi mendapatkan sekolah yang dianggap favorit. Reformasi pendidikan pun sekali lagi hanya menjadi program tanpa adanya langkah maju. Lagi-lagi pendidikan bangsa menjadi korban akibat ulah sejumlah oknum.